Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan satu tema yang penting dan menarik, yaitu tentang konstitusi dan tata negara. Adapun harapan atau capaian dari diskusi tentang tema ini, yaitu secara pengetahuan kita memiliki pengetahuan tentang konstitusi dan tata negara. Secara praktis kita dapat selain pengetahuan, kita dapat mengimplementasikan atau melaksanakan, termasuk juga patuh terhadap konstitusi dan kita, dan bagaimana konstitusi itu dalam menjalankan atau mengatur tata negara, tata negara termasuk pemerintahan. Adapun materinya yaitu bagaimana lalu sejarah dan perkembangan konstitusi dan tata negara. Berikutnya yaitu bagaimana esensi dan urgensi atau pentingnya kita mempelajari konstitusi dan tata negara. Selanjutnya yaitu bagaimana dinamika dan tantangan termasuk problematika dari konstitusi dan tata negara. Terakhir bagaimana peran pemerintah termasuk peran masyarakat dalam menjaga dan menjalankan konstitusi, termasuk dalam hal utamanya adalah mengatur tentang tata negara tersebut. Baik, itu saja. Mari kita mulai diskusi kita tentang konstitusi dan tata negara. Konstitusi dan tata negara. Anggota kelompok. Latar belakang. Konstitusi dan tata negara sangat erat kaitannya dengan perkembangan suatu negara dan kenutuhan akan aturan hukum untuk mengatur jalannya pemerintahan serta menjaga hak-hak warga negara. Berikut adalah penjelasan latar belakang secara umum. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan konstitusi dan tata negara? Bagaimana sejarah dan perkembangan konstitusi dan tata negara di Indonesia? Apa saja peran konstitusi dan tata negara dalam perkembangan di Indonesia? Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang mengatur struktur pemerintahan, hak-hak warga negara. Konstitusi juga merupakan sumber hukum bagi undang-undang yang lebih rendah. Setiap negara memiliki konstitusi yang berbeda, yang disusun berdasarkan sejarah, budaya, dan kebutuhan negara tersebut. Fungsi dan tujuan konstitusi. Fungsi landasan hukum tertinggi, pembatas kekuasaan pemerintah, menjamin hak dan kebebasan warga negara, pedoman dan penyelenggaraan pemerintah. Tujuan, mewujudkan keadilan dan ketertiban, menjamin kebebasan HAM, mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, mencegah penggunaan hak kekuasaan. Pengertian tata negara. Tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip-prinsip dasar yang mengatur struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara serta hubungan antara negara dan warganya. Dalam tata negara, dibahas tentang bentuk dan sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban pemerintah dan warga negara. Fungsi dan tujuan tata negara. Fungsi, mengatur struktur kepemerintahan, menjaga keseimbangan kekuasaan, menjamin penegakan hukum, mewujudkan keadilan dan politik pedoman dalam penyelenggaraan negara. Tujuan, menciptakan tatanan pemerintahan yang stabil dan tertib, melindungi hak dan kebebasan warga negara, menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Perkembangan konstitusi dan tata negara di Indonesia.
Sejarah konstitusi dan tata negara di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang bangsa dalam mencapai kemerdekaan, membentuk pemerintahan yang demokratis, dan menciptakan stabilitas serta keadilan. Berikut adalah sejarah singkat perkembangan konstitusi dan tata negara di Indonesia. Periode sebelum kemerdekaan 1942 sampai 1945. Pada masa penjajahan Jepang 1942 sampai 1945, Jepang membentuk organisasi bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Maret tahun 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI bertugas menyusun dasar-dasar negara dan konstitusi. Rapat pertama BPUPKI pada 29 Mei 1 Juni tahun 1945 membahas dasar negara, di mana Pancasila dicetuskan oleh Soekarno sebagai dasar negara pada 1 Juni tahun 1945. Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus tahun 1945 untuk melanjutkan tugas menyusun Undang-Undang Dasar yang akan menjadi dasar konstitusi negara. Kesimpulan, secara keseluruhan, konstitusi dan tata negara adalah pilar bagi terciptanya negara yang berdaulat, adil, dan demokratis. Keduanya memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab pada rakyat dan bekerja untuk kepentingan bersama, sejalan dengan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Ada saran dan pertanyaan? Silakan disampaikan kepada kami. Sejarah dan perkembangan konstitusi dan tata negara. Konstitusi adalah hukum dasar tertulis yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Di Indonesia, perkembangan konstitusi erat kaitannya dengan sejarah perjuangan bangsa, era kolonial. Indonesia belum memiliki konstitusi sendiri. Tata hukum mengikuti kebijakan kolonial Belanda. 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan oleh BPUPKI dan PPKI sebagai konstitusi pertama Republik Indonesia. 1949 sampai 1950, penggunaan Konstitusi RIS 1949 dan UUD 1950 untuk sistem parlementer. 1959. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden karena kegagalan konstituanta. 1998 Reformasi. Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen 4 kali 1999 sampai 2002 untuk menyesuaikan tata negara dengan prinsip demokrasi modern. Esensi dan urgensi konstitusi dan tata negara. Esensi dan urgensi konstitusi dan tata negara. Esensi konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Landasan sistem pemerintahan dan distribusi kekuasaan, simbol kedaulatan rakyat dan negara hukum. Urgensi tata negara, menjamin keberlangsungan negara secara tertib, adil, dan demokratis, menjadi acuan dalam menghadapi konflik hukum atau penyalahgunaan kekuasaan, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara. Dinamika dan tantangan konstitusi dan tata negara. Dinamika. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan kebutuhan penyesuaian terhadap zaman, perubahan sistem politik dari otoritarianisme ke demokrasi, perkembangan hukum internasional yang memengaruhi hukum nasional. Tantangan, penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan antara lembaga negara dan korupsi, kurangnya pemahaman publik, banyak masyarakat kurang memahami hak-hak konstitusionalnya. Ketidakselarasan kebijakan antara undang-undang dan semangat konstitusi. Tekanan globalisasi harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan hak asasi manusia. Peran mahasiswa dalam konstitusi dan tata negara. Sebagai agen perubahan, mahasiswa memiliki peran strategis dalam memperkuat konstitusi dan tata negara,
pendidikan konstitusi, mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara, menjadi penggerak literasi konstitusi untuk kelompok rentan, pengawasan pemerintahan, mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan konstitusi, berpartisipasi aktif dalam diskusi publik dan advokasi kebijakan, inovasi dan reformasi, mendorong modernisasi tata kelola pemerintahan melalui teknologi, menyuarakan pentingnya reformasi hukum sesuai kebutuhan masyarakat, advokasi dan gerakan sosial, melakukan aksi kolektif untuk melawan penyimpangan konstitusi, memastikan implementasi hukum yang adil dan merata. Kesimpulan, tema konstitusi dan tata negara adalah pilar utama keberlangsungan bangsa. Mahasiswa sebagai generasi penerus memiliki peran penting untuk menjaga, mengawasi, dan memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia agar tetap relevan dengan nilai demokrasi, keadilan, dan kedaulatan rakyat. Terima kasih telah menonton video kami.